SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas salah satu dari peristiwa-peristiwa dari rangkaian peristiwa-peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat kelak, yaitu Yaumul Hisab, yang dikenal dengan hari perhitungan. Sebagaimana kita ketahui, hari kiamat memiliki banyak nama, dan setiap nama tersebut menunjukkan akan dahsyatnya hari tersebut. Di antaranya misalnya Yaumul Qiyamah, hari Al-Qiyamah. Qiyam diambil dari berdiri, karena pada hari tersebut manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dan semuanya dalam kondisi berdiri, tidak ada yang duduk, tidak ada yang jongkok, lagi berbaring. Mereka menunggu di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil, sangat panas, menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala di fastil qadha untuk memutuskan persidangan di antara manusia, persengketaan manusia. Makanya dikenal dengan Yaumul Qiyamah. Makanya dikenal juga dengan Yaumul Akhir. Yaumul Akhir karena hari tersebut dikatakan hari terakhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Kalau kita di dunia ada hari, akan berakhir dengan terbenamnya matahari, kemudian mulai lagi dengan terbitnya matahari, dan demikian terus silih berganti hari. Adapun hari kiamat tidak ada pergantian hari. Hari terakhir tidak ada penghujungnya. Bagaimana mau ada pergantian hari sementara ujumi asyamsu wal qamar, sementara rembulan dan matahari digabungkan kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Tidak ada rembulan, tidak ada matahari, maka hari tersebut tiada penghujungnya. Bukan 1000 tahun, bukan 1 miliar tahun, bukan 1 triliun tahun, tetapi selama-lamanya abadi, tidak ada penghujungnya. Makanya dikenal dengan Yaumul Akhir. Terkadang hari kiamat dikenal juga dengan kedahsyatan seperti Yaumul Sakhah. Sakhah yaitu hari yang membagikan telinga, karena pada hari tersebut ditiupkan sangkakala sehingga yang di langit dan di bumi pun fasa'iqa ma fis samawati wa fil ardh yaumul summa nufiqa fi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, maka yang di langit dan di bumi pun mati ketika itu karena dahsyatnya hari tersebut. Disebut juga dengan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu hari yang mengetuk hati, menakutkan hati karena dahsyatnya hari tersebut. Disebut juga dengan Al-Qamah. Al-Qamah adalah hari malapetaka, yang dimana malapetaka tersebut akan mengenai semua orang, tidak ada yang bisa terhindar dari malapetaka yang dahsyat pada hari kiamat tersebut. Dan banyak sekali nama-nama hari kiamat. Di antaranya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yaitu hari perhitungan. Datang dalam Al-Quran beberapa ayat yang sebutkan penamaan Yaumul Hisab. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yudhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang pedih. Kenapa? Bima nasu yaumal hisab. Karena mereka lupa dengan hari perhitungan. Mereka lupa dengan yaumul hisab. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan orang-orang kafir Quraisy, wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yaumil hisab. Mereka berkata, ya Rabb kami, segerakanlah azab kepada kami sebelum hari perhitungan. Jadi mereka sesumbar minta agar disegerakan, didatangkan azab qabla yaumil hisab, sebelum tiba hari kiamat, yaitu hari perhitungan. Demikian juga dalam surat yang lain, dalam surat Ghafir, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa inni qultu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Kata Nabi Musa alaihissalam, sungguhnya aku berlindung kepada Rabbku dan kepada Rabb kalian dari semua orang yang sombong yang tidak beriman kepada yaumil hisab. Jadi di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab. Dan makna Yaumul Hisab, Al-Hisab artinya secara bahasa Arab artinya perhitungan, ya. Artinya perhitungan. Tetapi perhitungan tersebut dimaksud adalah dengan Allah menanyakan setiap amalan yang kita lakukan. Setelah itu kemudian diklasifikasikan apakah ini merupakan
kebaikan atau merupakan keburukan sebelum ditimbang. Jadi secara urutan peristiwa-peristiwa hari kiamat, yaumul hisab itu sebelum yaumul mizan, sebelum hari penimbangan. Karena penimbangan amal soleh atau amal buruk terjadi setelah al-hisab. Fungsi dari al-hisab adalah untuk mengklasifikasikan antara amal-amal baik dengan amal-amal yang buruk. Makanya saya sering menerjemahkan yaumul hisab dengan audit, yaitu Allah akan mengaudit kita karena kita akan ditanya, kenapa kamu begini, apa alasan begini, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah masukkan di amal baik atau amal buruk. Saya sering sampaikan bahwa biasanya hari tersebut adalah audit dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum." Sungguhnya mereka akan kembali kepada kami, thumma inna alaina hisabahum, dan kami akan mengaudit mereka. Kami akan tugas kami mengaudit mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan yaumul hisab adalah ciri orang-orang beriman. Karena kita yakin bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Dalil tentang adanya hari kebangkitan banyak. Saya sebutkan dalam buku saya secara rinci rukun iman tentang dalil secara logika tentang adanya hari kiamat. Di antara dalil tersebut yang banyak, sederhana itu bahwasanya kita tahu Allah Maha Sempurna. Tuhan kita Tuhan Maha Sempurna. Kalau kita lihat misalnya di suatu perusahaan di dunia ini atau suatu pemimpin di mana anak buahnya bawahannya bertikai di antara mereka, ada yang berbuat zalim, ada yang dizalimi. Sementara sang pemimpin atau sang direktur atau sang penguasa membiarkan begitu saja tanpa memutuskan permasalahan, maka kita bilang ini adalah pemimpin yang tidak becus, pemimpin yang tidak menguasai anak buahnya. Bagaimana dia membiarkan anak buahnya ada yang menzalimi, ada yang terzalimi. Kita bilang ini direktur yang tidak benar, direktur yang tidak berkompeten, tidak profesional, tidak bisa mengatasi permasalahan anak buahnya melakukan apapun tanpa dia pedulikan. Ini bukan orang yang tidak pantas menjadi seorang penguasa. Nah, walillahil mathalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih hebat, lebih dahsyat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atas muka bumi ini dengan berbagai macam model mereka. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang zalim, ada yang dizalimi, ada yang bunuh, ada yang dibunuh, ada yang merampas harta, ada yang dirampas hartanya, ada yang dirusak kehormatannya. Dan berbagai macam kejadian ya. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang beramal soleh banyak, ada yang beramal soleh sedikit, ada yang kriminalnya tinggi, kriminalnya sedikit. Tidak mungkin ini semua berlalu begitu saja tanpa ada hari perhitungan, nggak mungkin. Kalau begini ceritanya tidak ada hari perhitungan, maka Tuhan tersebut tidak pantas menjadi apa? Tuhan. Konsekuensi dari kesempurnaan Tuhan, dia harus mengadili semua yang terjadi di alam semesta. Bahkan begitu adilnya Allah Subhanahu wa taala sampai bukan manusia saja yang akan diadili, bahkan hewan-hewan pun akan diadili sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW dengan seorang sahabat berjalan, tiba-tiba mereka melihat ada dua kambing yang saling bertanduk. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai fulan, tahukah engkau lima tantahan, kenapa kedua kambing ini saling tanatur, saling tanduk-tandukan?" Maka sahabat tersebut mengatakan, "Allahu a'lam." Dia mengatakan, "La adri, aku tidak tahu kenapa kedua kambing tersebut saling bertanduk." Maka Rasulullah SAW berkata, "Walakinna Allah yadri wa sayaqdi bainahuma." Tapi Allah tahu kenapa kedua kambing ini saling bertanduk, dan Allah akan menghukum kedua kambing tersebut pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, "La tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqtassa li syaqil jalha min syaqil qarna." Sungguhnya hak-hak akan dikembalikan pada hari kiamat kelak. La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumil qiyamah. Sungguhnya semua hak akan dikembalikan kepada pemiliknya pada hari kiamat kelak, sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Supaya jelas bahwasanya jangankan manusia, hewan pun akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan manusia yang mukallaf.
Bedanya kalau hewan setelah diadili kemudian Allah mengatakan kuni turaba, jadilah kalian jadi tanah. Selesai. Tapi kalau manusia ada kelanjutannya. Surga atau apa? Surga atau neraka. Maka benar ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall." Ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah penuhi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Mereka memiliki hati, mereka tidak gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Artinya kalau ada binatang ternak yang zalim, ada kambing yang zalim, kemudian bertanduk kambing yang tidak bertanduk, maka akan disiksa oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian setelah itu dijadikan apa? Tanah. Manusia yang zalim lebih parah. Setelah disidang bukan dijadikan tanah, berkelanjutan menuju neraka jahanam. Maka benar manusia yang zalim lebih buruk daripada binatang ternak. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keyakinan kita bahwasanya ada namanya hari perhitungan, ada namanya hari pembalasan. Kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut untuk bertemu dengan hari inilah yang menyelamatkan seorang mukmin. Karena ketika dia takut dengan hisab, dia akan waspada dalam segala perkataannya, dalam semua pandangannya, seluruh pendengarannya, seluruh tulisannya, seluruh statusnya, semua gerak-geriknya dia akan waspada. Karena dia tahu setiap gerakannya akan dihisab. Dia akan berhati-hati ketika memegang jabatan, ya, karena dia tahu jabatannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, "Lau atharat baghlatan fil Iraq, la dhanantu anna Allah sayas'aluni lima lam tusawwi laha tariqa ya Umar." Kata Umar, dia adalah pemimpin kaum muslimin ketika itu, khalifah yang kedua, dan ibu kota kaum muslimin ketika itu di kota Madinah. Nanti di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baru dipindahkan ke Irak, ke Kufah. Sebelumnya ibu kota kaum muslimin di Madinah. Dan kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meluas sampai di Irak. Waktu itu Irak dikuasai oleh Persia, dan Umar dengan pasukannya dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berhasil menaklukkan Persia. Umar pernah berkata, sementara dia posisinya di kota Madinah, dia berkata, seandainya ada begol, itu ada himar. Begol adalah persilangan antara himar dengan kuda. Kita katakanlah himar. Seandainya ada himar yang tersungkur, terjatuh di Irak, gara-gara jalan tidak rata, dia berjalan kemudian dia jatuh, maka Umar berkata, aku menyangka, aku berkeyakinan Allah akan bertanya kepadaku, wahai Umar, kenapa kau tidak ratakan jalan di Irak agar begol tadi tidak jatuh? Inilah yang menjadikan Umar sukses dalam kepemimpinannya, karena dia selalu menghadirkan yaumul hisab. Dia selalu menghadirkan dalam dirinya yang namanya hari perhitungan. Sampai dia berkata, seandainya ada begol yang jatuh, bukan di Madinah, di Irak yang ribuan kilo dari kota Madinah, ada yang jatuh, itu bukan manusia, dia bilang hewan. Kalau ada hewan yang jatuh, saya yakin Allah akan tanya. Karena ini di area kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya Rasulullah SAW menasihati, la tas'alil imarah, jangan kalian minta kekuasaan. Karena kekuasaan itu, ya, khizyun yaumal qiyamati wa nadamah, hanya kehinaan pada hari kiamat dan penyesalan. Tidak mudah seorang menjadi penguasa, kemudian kalau dia tidak bertanggung jawab, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat-sangat panjang. Inilah yang menyelamatkan kaum muslimin ketika dia ada tahu semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pun orang-orang kafir, mereka tidak mau dihisab. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dahulu tidak ingin dihisab. Wa kadzabu bi ayatina kadzdzab. Mereka mendustakan ayat kami. Mereka tidak mau dihisab. Karena menurut mereka memikirkan hisab adalah mengganggu ketentraman, mengganggu kesenangan. Kalau mereka mau minum khamar, mau berzina, mau korupsi, mau bunuh orang, dia tidak mau bicara tentang apa hisab. Ya. Karena memikirkan hisab mengganggu kesenangan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
innahu kana fi ahlihi masrura, innahu dhanna an la yahur, bala inna rabbahu kana bihi basira. Dia dulu ketika di dunia bahagia, senang-senang di tengah keluarganya. Innahu kana fi ahlihi masrura, senang-senang di rumahnya, istrinya, anak-anaknya, sefoya-foya. Innahu dhanna an la yahur, dia dulu menyangka tidak bakal kembali. Dia menduga tidak ada hisab, dia tidak mau pikirkan hisab. Innahum kanu la yarjuna hisab, mereka tidak berharap dengan hisab. Ya. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya. Semuanya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami untuk dihisab, untuk disidang. Wa radu bil hayatid dunya, dan ridha dengan kehidupan dunia. Senang, inilah surga mereka di dunia. Tidak mau pikir tentang hari akhirat. Itulah yang menyebabkan mereka binasa pada hari akhirat kelak. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana seorang mengkhawatirkan tentang yaumul hisab, waspada tentang yaumul hisab, maka dia akan mudah, akan ringan hisabnya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berbuat, kita tanya, ini lillah atau tidak, karena Allah atau bukan. Saya bawakan ini ada manfaatnya atau tidak, tanya. Saya pergi ke sana lillah atau untuk riya? Saya karena Allah atau karena untuk disanjung? Ini murni karena Allah atau pencitraan? Tanya pada diri sendiri. Saya nulis status ini pencitraan atau karena Allah Subhanahu wa taala? Memang orang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Setiap kita bertanya tentang apa yang akan kita lakukan, maka semuanya kita telah menghisap diri kita sebelum kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sering mengaudit dirinya, maka dia akan mudah mengalami atau menjalankan pengauditan yang diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan saja zaman sekarang. Kalau ada orang datang, kemudian ambil HP antum, saya pinjam 10 menit. Gemetar atau tidak? 10 menit saja, dia bisa buka semua file yang sudah dihapus, sudah bisa buka apa semua yang pernah dilihat. Dia sudah ketakutan. Habis itu hasilnya akan disebar di medsos. Kira-kira gimana? Ngeri. Ketahuan istri lah, ketahuan ustaz, ketahuan murid-murid, ngeri. Itu yang audit cuma orang, berbeda sebagian lembaga didatang kepada sebagian pejabat, dia cuma apa, dan suruh datang, HP-nya dipinjam 10 menit, masukin alat, selesai dikembalikan. Gemetar itu orang-orang yang dipinjam HP-nya cuma 10 menit, 15 menit. Ada alat yang bisa mengungkap apa yang pernah berjalan di dalam HP tersebut. Kalau ada petugas audit harta kita juga takut. Ini dari mana ke mana? Itu baru yang auditornya baru manusia. Bagaimana Rabbul Alamin, alladzi la yakhfa 'alaihi syai', yang tidak sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bisa menyelamatkan kita, hendaknya kita selalu menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsiran yang menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang zuhud. Zuhud adalah, kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Zuhud artinya tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Nah, kalau kita mau terapkan zuhud ini, maka kita akan selalu mengisap diri kita. Kita mau melakukan sesuatu ini manfaat bagi saya di akhirat, karena orientasi kita selalu apa? Akhirat. Saya ketemu teman-teman, ada manfaatnya di akhirat. Oh ada, kalau ada, ketemu. Ya. Saya misalnya belikan emas buat istri, ada nggak manfaat di akhirat? Kalau nggak ada, nggak usah belikan, nggak usah buang-buang. Kalau ada, belikan. Ada manfaatnya. Kata istri ada manfaat, makanya belikan. Jadi kalau kita selalu menghisap, mengaudit diri kita, kita akan selamat. Ini ada manfaatnya kan di akhirat? Kalau ada, lakukan. Kalau nggak ada, nggak usah. Ya. Mau beli tas mahal, tanya, ada manfaatnya nggak di akhirat? Siap ditanya oleh Allah nggak, kenapa beli tas ini? Kalau bisa jawab, lakukan. Kalau bisa jawab, ini tas saya beli karena begini, beli saja. Kalau nggak bisa jawab, mending nggak usah. Mending
Nggak usah. Saya punya kawan kemarin ketemu main di rumah, dia lihat HP saya lebih boros daripada dia. Dia lebih kaya dari saya. Cuma HP dia lebih jelek dari saya. Nah Ustaz, biasa ini HP dikasih orang, saya nggak beli. Jadi hisapnya ringan karena dikasih. Laptop juga dikasih. Dia asal saya mau beli HP baru, saya bingung karena kalau seandainya Allah tanya saya nggak bisa jawab. Jadi HP-nya masih HP yang lama. Dia bingung, jadi gimana itu? Sehingga dia tidak ganti HP baru. Ketika saya ketemu dia nggak ganti HP baru, karena dia takut. Saya pernah dengar ceramah Ustaz, saya takut kalau ditanya kenapa ganti HP baru, saya tidak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab. Baik, ikhwan dan akhwat yang rahmati Rasulullah, kita akan bahas tentang Yaumul Hisab. Al-Hisab sudah kita sebutkan adalah perhitungan, yaitu Allah bertanya, memintai pertanggungjawaban, kemudian Allah menghitung. Allah menghitung. Jadi prosesnya adalah ditanya, kemudian terjadi diskusi, dialog. Seorang mungkin mengelak, mungkin membantah, tapi percuma karena Allah Maha mengetahui apa segalanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala disifati dengan wa huwa sari'ul hisab. Dialah yang cepat hisabnya. Apa tafsiran dikatakan Allah sari'ul hisab? Di antara kenapa Allah dikatakan sari'ul hisab atau cepat auditnya, cepat auditingnya. Kenapa? Pertama, karena Allah ketika menghisab semua makhluk dalam satu waktu. Dalam satu waktu. Ya. Dalam ayat disebutkan seorang akan berdua-duaan dengan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak ada penterjemah dari dengan Allah. Ya. Laisa ahadukum illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman. Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan Allah ajak bicara, di antaranya untuk dihisab, dan tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Tidak ada orang ketiga antara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu yang sama Allah melakukan tersebut pada makhluk-makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberi rezeki kepada semua makhluknya dalam satu waktu. Tidak ngantri, langsung dikasih waktu, kita dapat rezeki tiap saat dalam satu waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bisa mencabut nyawa banyak orang dalam satu waktu. Ya, karena Allah Maha ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman dan berdiskusi dalam Sahih Muslim, qasamtu shalat baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi salat itu Al-Fatihah menjadi dua bagian. Wa li abdi masa, bagi hamba apa yang dia minta. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza qala abdi alhamdulillahirabbil alamin. Jika hambaku berkata alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah berkata hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hambaku berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah berkata asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, jika hambaku berkata maliki yaumiddin, Allah berkata majjadani abdi, sungguhnya hambaku telah mengagungkan aku. Jadi setiap kita bicara alhamdulillah Allah balas. Setiap kita sementara dalam satu waktu banyak orang yang baca Al-Fatihah berbarengan, itu tidak. Tapi Allah jawab semuanya dalam satu waktu. Allah punya aturan sendiri, Allah punya dimensi tersendiri, tidak bisa kita analogikan dengan apa? Manusia. Di antaranya Allah menghisab dengan cepat, karena Allah bisa menghisab manusia dalam satu waktu sebelumnya. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika dalam hadis, fayunadillahu bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Maka pada hari kiamat kelak Allah akan menyeru dengan suara Allah Subhanahu Wa Taala yang dekat maupun jauh, dengarnya sama saja. Jadi tidak bisa kita analogikan Allah dengan makhluk. Ini di antara tafsiran kenapa Allah sari'ul hisab, karena Allah mengaudit semua dalam satu waktu. Yang kedua, kenapa Allah sari'ul hisab? Karena semua data sudah ada. Allah bukan ngecek-ngecek lagi, Allah sudah ada, cuma Allah ingin tanya. Jadi data sudah ada. Beda dengan mungkin orang baru periksa, baru cek, baru timbang. Ya Allah sudah ada. Dan Allah mengaudit cuma segera untuk menegakkan hujah. Tapi data semua sudah ada, lengkap. Sudah lengkap, tinggal ditambahkan. Ingkar, mungkir atau tidak, mengingkari atau tidak. Tapi data semua sudah ada. Karena data semua sudah ada, hasilnya sudah ada, ya cepat selesai. Maka itulah kenapa dikatakan Allah sari'ul hisab. Allah sari'ul hisab.
Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Semuanya akan kembali kepadaku dan kami yang akan menghisab mereka. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu proses jawab tersebut akan ada saksi yang hadir. Dan saksi banyak, ada malaikat jadi saksi, catatan amal jadi apa? Saksi, kulit-kulit menjadi saksi. Ya. Faqalu juluh lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Mereka berkata, wahai kulit-kulit, kenapa menjadi saksi atas kami? Kulit-kulit berkata, Allah menjadikan kami bisa berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka berbicara, kaki mereka menjadi saksi. Jadi banyak saksi, malaikat jadi saksi, catatan amal jadi saksi, kulit, kaki, tangan jadi saksi, bumi juga sebenarnya berpendapat bumi juga akan jadi saksi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Bahwasanya ini pernah melakukan maksiat di atasku, ini pernah melakukan kebajikan di atasku. Jadi saksi banyak, Allah pun maha mengetahui. Ini tidak lain untuk menegakkan hujah di hadapan hamba sehingga hamba tidak punya uzur pada hari kiamat kelak karena hujah semua tegak dengan saksi-saksi yang ada. Baik, apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Secara umum semua amalan ya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Fa rabbika, demi Rabbmu wahai Muhammad, lanas'alannahum ajma'in. Sungguh benar-benar kami akan bertanya kepada mereka. Kami akan menghisab mereka. Amma kanu ya'malun, akibat apa yang pernah mereka lakukan selama di dunia. Ya, semua amalan akan ditanya. Detail, semua amalan akan ditanya. Penglihatan, pendengaran, omongan, amalan hati, goresan tangan, status, catatan, semua amal perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanas'alannahum ajma'in, kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya amma kanu ya'malun, atas perbuatan mereka. Namun meskipun Allah menyebutkan Allah akan bertanya secara umum amalan-amalan, tapi ada di sana nas-nas khusus yang menunjukkan amal-amal tertentu ditanya secara khusus. Maksud saya, secara umum semua amal perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Namun di sana ada dalil nas-nas secara khusus yang menunjukkan amal-amal tertentu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tentang janji. Allah berfirman, "Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Tunaikanlah janji kalian, sungguhnya janji itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Aufu bil uhud." Wahai orang-orang sekalian, manusia sekalian, tunaikan akad-akad kalian. Kalau ada janji, ada akad ditunaikan. Wahfadhu aimanakum, kata Allah, jagalah janji kalian. Kalau punya janji dijaga, jangan sampai dilanggar. Janji sama orang ditunaikan. Janji kepada Allah akan ditanya, janji kepada orang lain juga akan ditanya. Faminhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi baqilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada yang berjanji, yang miskin, enggak punya duit. Nanti kalau Allah kasih saya rezeki, kalau saya kaya, kalau saya berhasil, saya akan banyak bersedekah dan saya akan jadi orang soleh. Sekarang saya nggak soleh, kenapa sibuk jualan? Nanti kalau saya sudah kaya, saya jadi orang soleh. Saya akan banyak sedekah. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Ketika Allah berikan kenikmatan kepadanya, malah pelit, malah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah tidak bersedekah, malah berfoya-foya. Ya, pernah dulu berjanji. Perjanjian ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ahda kana mas'ula, sungguhnya janji akan ditanya oleh Allah. Jadi kita waspada. Kalau kita punya janji, catat. Jangan ngobrol janji. Jangan ngobrol
janji. Jangan kita mudah berjanji kepada Allah kalau tidak bisa kita lakukan seperti nazar dan yang lainnya. Dan jangan juga kita mudah berjanji kepada orang lain. Catat, karena janji kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak catat, kemudian kita lupa, tidak bukan merupakan mundur. Kenapa kamu tidak catat? Hati-hati yang suka janji, ngobrol janji sama istri, hati-hati. Sama, dan boleh banyak janji, nggak sama. Karena janji akan ditanya oleh Allah. Janji kepada Allah, janji sama manusia. Seperti janji kepada Allah dalam surat Al-Ahzab, kata Allah, "Wa laqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula." Sungguhnya mereka sebelumnya telah berjanji tidak akan berbalik, orang munafik, kami tidak akan berbalik, kami akan terus maju. Ternyata mereka kabur. Kata Allah, "Wa kana ahdullahi mas'ula." Sungguhnya janji kalian kepada Allah akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalil yang datang tentang apa yang akan ditanya adalah penglihatan, pendengaran, dan amalan hati. Ini juga akan ditanya secara spesifik oleh Allah ketika dihisab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Jangan latah, jangan ikut-ikutan, cek dulu. Jangan asal nge-share, jangan asal nimbrung, jangan. Tahan diri dulu. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Ada orang menjelek-jelekan yang lain, jangan ikut-ikut jelek-jelekan. Kau tidak punya ilmu, diam. Jangan. Kau tidak akan ditentang orang tersebut. Bukan bagianmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Jangan kau mengikuti perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Kenapa? Inna as-sam'a wal basara, semuanya pendengaran, penglihatan, wal fu'ad, dan hati, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Masing-masing akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas bahwasanya ya pendengaran akan ditanya. Apa yang kita dengar, kita tidak boleh dengar seenak kita, nggak boleh. Kita nggak boleh seenaknya dengar ghibah, nggak boleh. Kita nggak boleh saya dengar namimah, nggak boleh. Nggak boleh ada bicara saya kita ikut nimbrung dengar, nggak boleh. Kita pendengarannya ada aturannya, nggak boleh sembarang apa dengar. Kita nggak boleh dengar musik seenaknya, nggak boleh. Semua ada aturannya. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Kalau bukan urusan kita, nggak usah dengar. Jangan usah dengar. Siapa yang berbicara dia dengar akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak boleh. Nggak boleh kita asal mendengar. Apalagi melihat, wal basara, ya, penglihatan, ya, ini musibah yang kita alami di zaman sekarang. Musibah pendengaran, musibah penglihatan. Mata yang merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kata Allah, "Alam naj'al lahu 'ainain." Bukankah kami telah berikan kepadanya dua mata? Wa lisanan wa syafatain. Allah berikan nikmat lisan dan kedua bibir untuk berbicara. Pandangan nikmat yang luar biasa. Kita nggak boleh sembarang melihat. Ada aturannya. Tidak boleh melihat yang aurat wanita yang terbuka. Tidak boleh intip rumah orang. Nggak boleh. Sampai Rasulullah SAW menyebutnya ada seorang intip-intip rumah orang, terus penghuni rumah lempar besi masuk di mata, nggak ada masalah. Dia tidak harus bertanggungjawabkan mata yang buta tersebut. Kenapa? Dia ngintip-ngintip rumah orang, nggak boleh. Ya, jangan fudulun nazar, ingin tahu, sekian sini haramu. Jalan ke depan, jangan lihat macam-macam. Kalau jalan depan sama orang, jangan lihat semua. Orang kan banyak rumahnya terbuka. Nggak usah, kita bukan hak kita melihat apa isi rumah mereka. Khawatir kita lihat ada yang terbuka auratnya, ada aib yang terlihat. Jangan dulu saja. Kalau pas kita nggak sengaja, kita palingkan pandangan. Tidak boleh kita melihat apa sembarang. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Ya'lamu kha'inatal a'yun." Allah mengetahui lirikan, perjalanan lirikan pandangan seseorang. Ya. Oleh karena seorang waspada, bahwa seluruh pandangannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya diberi rukhsah keringanan kalau kita nggak sengaja melihat. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Ya Ali, lakal ula wa laysat laka thaniyah." Wahai Ali bin Abi Thalib, bagimu pandangan pertama dan haram bagimu pandangan kedua. Kalau orang nggak sengaja langsung palingkan.
Bukan pandangan pertama terus melotot, mumpung belum berkedip masih pertama. Terus senyum aja. Kalau sudah berkedip, sudah tahu lagi pandangan kedua ini nggak begitu. Itu artinya seorang berusaha menentukan pandangan, kemudian dia tidak sengaja, itu disebut pandangan pertama. Bukan dia di mall kemudian dilihat pandangan pertama. Karena objeknya ganti-ganti pandangan pertama terus, ya ini nggak boleh. Nggak boleh. Bukan begitu maksudnya seorang menentukan pandangan. Tidak sengaja pada lewat dia melihat atau dia buka HP, tidak sengaja dia melihat sesuatu, segera dia perhatikan pandangan. Kenapa dahulu Rasulullah SAW mengatakan iyyakum wal julus fil turuqat? Hati-hati kalian waspada, jangan duduk di pinggir jalan. Rasulullah mengatakan Rasulullah kita harus duduk di pinggir jalan, ada kegiatan di pinggir jalan. Maka Rasulullah SAW, kalau kalian harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqah haqqaha, maka tunaikan hak jalan. Apa hak jalan? Kata Nabi SAW, Ghadul basar, tundukkan apa? Pandangan. Kalau kamu nggak bisa tundukkan pandangan, nggak usah duduk di pinggir jalan. Di pinggir jalan, ya apa yang tidak banyak. Di pinggir HP, semua kelihatan. Kalau kamu tidak bisa bermuamalah dengan HP, tidak bisa menunaikan hak HP, tidak usah pakai HP. Mengerikan. Tiap kali kita menambah hisab kita pada hari kiamat kelak. HP ini musibah. Medsosnya apa? Musibah. Kalau dahulu orang ingin selamat, tidak usah keluar di rumah, dia masih selamat. Matanya terjaga. Sekarang orang dalam rumah, yang penting kuota masih ada. Lebih parah. Dia tutup ruangan, kemudian dia berselancar dalam dunia maya. Dia melihat apa yang dia lihat, semuanya ada hisabnya. Bayangkan seorang duduk nongkrong, nonton film Korea setengah jam. Di antara setengah jam film Korea tersebut, aurat wanita yang terbuka berapa menit? Ayo ngaku. Berapa menit? Film Korea berapa menit? 40 menit atau setengah jam? Hah? Berapa menit? Setengah jam. Setengah jam. Setengah jam. Kalau yang aurat terbuka perempuannya berapa menit? Dari awal sampai akhir. Bayangkan setengah jam nanti dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah jam itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau seorang mencicil tiap hari nonton satu episode? Satu bulan yang nonton 30 episode. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna sam'a wal basar, sungguhnya pendengaran dan penglihatan. Wal fuad, dan hati juga akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu. Tidak boleh juga kita asal berpikir, nggak boleh. Kita suul seenaknya nggak boleh. Iyyakum wadh-dhann, waspada kalian dari berburuk apa? Sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits, sungguhnya berburuk sangka adalah perkataan yang paling dusta. Ya. Tidak boleh kita riya, tidak boleh kita seenak. Saya mau riya, saya mau enggak boleh. Kamu sombong nggak boleh, sombong ada hisabnya sendiri. Amalan hati pun dihisab oleh Allah Subhanahu. Kalau buruk sangka, sombong, riya, sebagaimana kebaikan juga akan dihisab. Ikhlas, tawakal, sabar, ini semua ada hisabnya. Jadi dalam sebagian nas disebutkan bahwasanya pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga datang dalam ayat secara umum, semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalau tadi amalan secara umum, kemudian datang secara detail, janji akan ditanya, mendengar akan ditanya, melihat akan ditanya, hati akan ditanya. Amalan telinga, amalan mata, amalan hati akan ditanya. Demikian juga ditanya tentang nikmat. Nikmat juga akan ditanya oleh Allah secara umum. Kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Di kemudian hari benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan itu ketika dihisab. Nikmat apapun. Kemudian di antara nikmat-nikmat yang banyak tersebut akan ada beberapa nas yang menunjukkan akan ditanya secara spesifik. Di antaranya 4 atau 5 perkara. Kata Nabi SAW, la tazulu qadamu abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Dalam sebagian riwayat, hatta la tazula qadama abdin hatta yus'ala an khams. Tidak akan bergeser dua kaki seorang anak Adam sampai ditanya oleh Allah tentang 4 perkara, dalam riwayat 5 perkara. Apa saja? Di antaranya an umrihi fi ma'afna. Umurnya kemana dia habiskan akan ditanya. Karena umur adalah nikmat, sudah kita jelaskan tadi. Umur adalah anugerah. Rasul Mal adalah model seorang untuk meraih kenikmatan surga sebanyak-banyaknya jika dia mengoptimalkan umurnya. Ya, tetap umurnya akan ditanya. Wa an syababihi fi ma abla.
Dan masa mudanya kemana dihabiskan? Allah khususkan di antara sekian umur ada masa muda. Ini lebih ditanya lagi secara spesifik. Setelah seorang balik dia punya umur, ada masa muda, ada masa tua, ada masa jompo. Semuanya ditanya, kamu ngapain sudah tua? Kamu ngapain setelah jompo? Tapi lebih spesifik di masa muda. Kenapa? Masa muda adalah masa yang produktif. Seorang bisa mengoptimalkan kemampuan dia di masa muda. Yang beribadah bisa semaksimal mungkin, dia bisa bersedekah dengan semaksimal mungkin, dia bisa puasa sunnah semaksimal mungkin, dia bisa ngaji semaksimal mungkin. Kenapa? Dia masih kuat. Maka ditanya secara khusus an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya yang pernah dia habiskan. Jangan sampai seperti perkataan Abu Latta yang sudah kita singgung tadi pagi. Dia berkata, wa ya laita syababa ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima sana'a masyibu. Seandainya masa muda bisa kembali, akan aku kabarkan, kamu jangan macam-macam, kamu tua seperti ini. Kamu begini terus, nanti tua seperti ini. Goblok, mahlul, gak punya hafalan apa-apa, pikirannya dunia melulu. Kalau kamu begini terus, tapi masa muda tidak bisa kembali. Seandainya bisa kembali, saya akan ingatkan kamu jangan begini terus. Oleh karenanya masa muda akan ditanya secara khusus. Kenapa Masya Allah rata-rata masih muda, atau yang merasa muda, atau sudah tua. Masih muda, kita masih muda alhamdulillah. Ini nikmat, kita harus optimalkan masa muda ini karena akan ditanya secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa malihi, akan ditanya hartanya, min aina tasabu wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia habiskan. Cuma pertanyaan tentang harta, dari mana dapat, kemana dia habiskan. Satu pertanyaan saja, dari mana kau dapatkan, sudah membinasakan banyak orang. Dari mana? Dari nyogok proyek, nyogok sana, nyogok sini. Ada kemarin teman datang bertanya, Ustaz ada proyek ini, Ustaz kenalan dengan pejabat ini, pejabat ini. Boleh nggak Ustaz? Ini terpaksa Ustaz, terpaksa nyogok. Kalau terpaksa kan tidak apa-apa, mau nyogok ini. Katanya ini kalau ketahuan KPK gimana? Ya ditangkap Ustaz. Kamu yang audit KPK saja kamu udah ditangkap, lagi yang audit siapa? Oh Mas Bang. Miliaran tapi itu, ya miliaran. Semakin panjang hisapnya kalau miliaran. Kalau 100.000 lebih pendek kamu hisap. Dari mana kau dapatkan? Pertanyaan ini, dari mana kau dapatkan harta sudah membinasakan banyak orang? Kemudian pertanyaan berikutnya, taruhlah yang mendapatkan harta 100% halal, 100% halal dia dapatkan. Berikutnya, bagaimana? Kemana kau habiskan uangnya? Buat apa? Beli ini, beli anu, beli ini, buat proyek-proyek, buat apa? Buat numpuk dunia, buat cinta dunia. Lupa dengan akhirat. Pertanyaan kedua juga mematikan. Kalau bisa selamat dua-duanya, alhamdulillah. Selamat. Apa yang kau lakukan? Ya alhamdulillah, ya Allah, segala puji bagimu. Aku bangun masjid, aku bangun pondok, aku infak sama fakir miskin, aku infak kepada anak yatim, aku infak kepada para janda, aku infak kepada orang-orang susah, pondok, dakwah semua. Alhamdulillah. Dihisab dan semakin tinggi derajatnya. Kemudian ini pertanyaan yang mengerikan bagi ustaz. Dan tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Ilmu bukan sekedar wawasan, tapi untuk diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini di antara nas-nas yang jelas bertanya, nanti akan ditanya tentang nikmat-nikmat tersebut ya. Tadi tentang umur, tentang masa muda, tentang harta, kemudian tentang apa? Ilmu. Ilmu adalah nikmat. Pertanyaannya sudah amal apa yang kau kerjakan dari ilmu tersebut. Di antara nikmat juga yang akan ditanya adalah sehat wal farah. Nikmatani maqbulun fihi katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang terpedaya di dalamnya. Sehat, kesehatan, wal farah. Sehat dan waktu luang. Ini nikmat kesehatan, bisa banyak melakukan kegiatan. Akan ditanya oleh Allah kemana kesehatan kau lakukan. Tiap hari fitness badan kekar buat apa? Buat pamer body di jalan. Ya. Buat apa badan kekar tersebut? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibilang badan kekar ya Allah buat saya bangun tahajud. Oke lah. Iya kalau buat bangun tahajud. Mau fitnessnya sampai jam 12 malam, subuh lewat. Badan kekar buat ketinggalan salat subuh. Semua kan ditanya kesehatan, sehat kan ditanya. Waktu luang kan ditanya.
Kira-kira ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala, kalau semakin banyak ditanya, maka semakin memperlambat seorang. Walaupun dia lolos dari pertanyaan tersebut, semakin lambat dia masuk surga. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yadkhulul fuqara'ul mu'minin al-jannata qawla al-aghniya bi isfi'am 500 amin. Orang-orang miskin di kalangan orang-orang beriman akan masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Kenapa orang kaya hisabnya panjang? Namun kata Ibnu Hajar rahimahullah, bukan berarti orang kaya hisabnya panjang kemudian dia meskipun terlambat masuk bukan berarti kedudukannya rendah. Kalau setelah dihisab ternyata amalnya luar biasa, meskipun terlambat bisa jadi derajat surganya lebih tinggi. Tapi yang jelas dia terlambat. Kenapa? Karena hisabnya banyak. Hisabnya banyak. Baik. Ada beberapa model hisab terakhir masa kita sebelum kita meninggal. Model yang pertama, yang paling nikmat, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Nggak ditanya-tanya, langsung tafadhol masuk surga. Makanya saya bilang orang-orang yang calon hisabnya panjang berusaha menjadi orang yang terbaik agar masuk surga tanpa hisab. Contohnya para pejabat. Pejabat itu hisabnya panjang atau tidak? Pasti panjang. Bahwa dia sangat banyak, tanggung jawab dia mencakup dan luas. Jadi orang yang hebat agar masuk surga tanpa hisab. Nah, orang kaya hartanya banyak anak buahnya banyak, pegawainya 1000 orang, pegawainya 10.000 orang. Itu semua akan lewat hisab dia juga. Sudahkah dia bertanggung jawab atas seluruh pegawainya 10.000 tersebut? Panjang. Hampir pegawainya cuma berapa orang? Istri sama 2 anak, 3 orang. Hisabnya dibandingkan. Orang kaya seperti ini dia harus masuk dengan kalau bisa tanpa hisab biar dia nyaman nanti hari kiamat. Ini yang paling enak masuk tanpa hisab. Namun tidak banyak orang-orang seperti ini. Sudah kita bahas dalam bacaan khusus tentang bagaimana masuk tanpa hisab. Yang kedua, dihisab namun dengan hisab yang ringan, hisaban yasiran, disebut dengan al-aud, pemaparan. Ya. Bagaimana cara penghisaban seperti ini? Kata Nabi SAW, Inna Allah yudinil mu'min. Semuanya Allah mendekatkan seorang mu'min. Fayallahu alaihi kanafu yasur. Allah menutup dirinya. Allah tidak hisab dia di hadapan khalayak. Fayaqulu ata'rifu dzamba kadza. Allah kata pada dia, kau tahu dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza, kau tahu dosa ini? Fayaqulu na'am. Ai Rabbi, iya, saya tahu ya Allah, saya tahu dosaku. Hatta idza qarrarahu bi dzunubihi. Tatkala ya, dia mengakui dosa-dosanya. Kalau dosa ini tapi berbuat dengan Allah. Wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia menyangka dirinya akan binasa masuk neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, satartuha 'alaika fid dunya. Aku menutup aib-aibmu tersebut di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yawm, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Fa yu'ta kitabah hasanati, kemudian diberikan catatan amal kebaikannya. Ini disebut dengan al-ard, hisaban yasir. Allah tidak membongkar seluruhnya. Allah tidak bertanya-tanya detail, cuma tanya, kau melakukan ini? Ya, melakukan ini? Ya, Allah tidak melakukan. Kenapa? Kenapa enggak? Ngaku. Tidak semuanya. Allah bilang, sampelnya sedikit aja, saya sudah ampuni. Masuk surga. Disebut hisaban apa? Yasir, hisab yang ringan. Allahumma hasibna hisaban yasir. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang ringan. Yang kedua, yang ketiga disebut al-munaqashah. Al-munaqashah itu detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, wal muradu bil munaqashah, yang dimaksud dengan hisab secara detail munaqashah sidang, al-istiqrah. Dulu gemetar orang ketakutan. Belum datang sudah ketakutan. Hari tahu dia salah. Tanyanya detail. Ya. Bagaimana kalau Allah yang tanya? Jadi dia sudah ditanya, sudah tersiksa, dan ujungnya akan disiksa. Dia disiksa 2 kali. Disiksa ketika di munaqashah ditanya-tanya, dan disiksa setelah itu akan dimasukkan dalam neraka jahanam. Contoh, kalau Allah mencontohkan munaqashah seperti orang yang beramal saleh karena riya. Contoh, kata Nabi SAW, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhid. Yang pertama akan disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak seorang yang mati syahid. Lihat, Allah hadirkan. Fa'utiya bihi, dihadirkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafa. Dan Allah ingatkan,
Begini kau punya nikmat, kau jago main pedang, jago pakai senjata, jago berkuda, badanmu hebat, sehatmu luar biasa. Kau berani, kata dia benar, dia akui semua. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafa. Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat selama di diri, dia ingat. Kemudian Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Ini contoh menafasnya. Kamu ngapain aja dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala qataltu fika hatta tusid. Ya Allah, aku berperang sampai aku mati syahid karena engkau. Kata kadzabta kau dusta, walakin qatalta liyuqal annaka jari. Tapi kau berperang supaya dikatakan kau jagoan. Pada dan kau sudah terkenal sebagai jagoan. Semua umir Rabbi musliman lalu jihad al qiyam. Karena Allah perintahkan malaikat, gini di atas wajahnya dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini contoh Allah tanya, dan dia debat, Allah debat lagi, dia mengingat, Allah bantah, masuk ke neraka. Selesai. Bukti banyak. Catatan amal ada, malaikat ada catatannya. Tangan bisa bicara dia nggak bisa mengelak. Dia berusaha mengelak, tapi tidak mungkin mengelak. Kemudian rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang belajar ilmu, mengajarkan ilmu, baca Al-Qur'an. Ustaz, yang kedua, ustaz. Dipanggil. Fa'utiya bihi, dihadirkan ustaz tersebut. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafa. Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustaz tersebut. Mungkin pandai berorasi, mungkin kuat hafalannya. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada ustaz. Mungkin diberi nikmat belajar di kota Nabi, belajar bertemu dengan para masyayikh. Banyak nikmat yang dia dapatkan. Mungkin dapat nikmat dihormati orang, banyak kenikmatan. Allah bertanya, "Wa ma amilta bi?" Apa yang nikmat yang aku berikan kepadamu? Jadi dia, aku mengajarkan ilmu, aku mengajarkan Al-Quran karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta kau dusta, tetapi kau mengajarkan ilmu supaya kau dikatakan orang alim. Tapi kau mengajarkan Quran supaya kau dikatakan qari, pemudakir dan telah terkenal. Keinginanmu tersebut terkabulkan. Kau terkenal sebagai orang alim, kau terkenal sebagai ahli baca Al-Quran, semua orang menghormati kamu, tapi silakan masuk neraka jahanam. Yang terakhir, rajulun atahullahu min asnafil mali kulli. Allah, seorang laki yang Allah berikan seluruh jenis harta kepadanya. Fa'utiya bihi, Allah hadirkan dia, Allah bertanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan tersebut? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Tidak ada satu jalan pun kebaikan yang kau suka aku berinfak kecuali aku infakkan karena kau ya Allah. Semua jalan kebaikan, bangun pondok, bangun masjid, membantu anak yatim, fakir miskin, orang janda yang berusaha, semuanya dibantu. Kata Allah, kadzabta kau dusta, walakin yuqal annaka jawad. Tapi kau melakukan semuanya supaya kau dikatakan dermawan, faqadakil, lemparkan dalam neraka jahanam. Ini contoh munaqasyah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mungkin mengelak, dibantah oleh Allah, kemudian masukkan dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah, semoga kita tidak mendapatkan model seperti ini. Baik, ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau yang bertanya mungkin 5 menit, saya persilakan. Allah Ta'ala besok. Kenapa hisabnya orang kaya lebih lama daripada orang miskin? Jelas. Itu bayangkan, 2 orang punya model, satu modelnya, 2 orang punya HP, satu HP-nya smartphone, satu HP-nya HP jadul. Mana lebih banyak hisabnya? Smartphone, bisa buka YouTube, Facebook, Twitter. Kalau HP jadul, nggak ada, cuma daftar nama sama daftar utang. Saya seorang pemuda berumur 19 tahun yang sedang berusaha mencari pasangan, namun tak kunjung bertemu. Mohon nasihat Ustaz, berjuang. Saya kemarin ketemu teman, dia bilang, Ustaz, saya dulu ditolak 7 kali, Masya Allah. Ditolak setiap maju, yang ke-8 baru diterima. Alhamdulillah, aku juga ya. Tapi sabar, berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku istri yang soleha yang bisa menunjukkan pandanganku. Berdoa terus dan berusaha. Insya Allah Allah berikan yang terbaik. Sementara menunggu, banyak sering puasa.
Pertanyaannya susah-susah. Biar bahagia, dia sudah baca kan? Sibuk dari jawab. Ustaz, benarkah bercengkrama ngobrol dengan istri semalam suntuk tidak akan dihisab, bahkan bernilai pahala? Enggak juga sampai semalam suntuk ya. Maksudnya ada waktu ngobrol dan dapat pahala. Kita niatkan menyenangkan apa? Istri. Karena ayat mengatakan ya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di situ Allah menyebutkan Allah ciptakan istri-istri agar ada 3 hal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini diantara disebut oleh para ulama dengan maqasiduz zawaj, tujuan pernikahan diantaranya untuk meraih 3 ini. Maka semua perkara yang bisa memunculkan sakinah, mawaddah, dan rahmah kalau diniatkan karena Allah semuanya berpahala. Di antara yang bisa menimbulkan sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah ngobrol sebelum tidur. Ngobrolnya yang baik, gimana saya, ini anak gimana, bukan eman HP. Kamu telepon siapa aja namanya ngobrol bikin pertengkaran. Bukan itu maksudnya. Tapi ngobrolan yang bisa menimbulkan kasih sayang di antara suami istri. Semua yang kita lakukan agar bisa istri tambah cinta sama kita dapat pahala. Kayak semua yang kita lakukan agar istri kita bisa cinta sama kita dapat pahala tidak? Dapat pahala karena kita melakukan maqasiduz zawaj. Tujuan dari pernikahan. Antum istri atau dia tidur atau selimutin, masya Allah. Dapat pahala dia dapat. Cium-cium keningnya. Bukan untuk senduh keningnya, untuk cium keningnya. Sebelum pergi, Umi atau apa ya, Abi pergi dulu ya. Sayang, Abi pergi dulu ya. Dapat pahala. Di antaranya ngobrol, tapi jangan semalam apa? Suntuk. Karena kita ada kewajiban yang lain. Masing-masing ada porsinya. Kalau ngobrol semalam suntuk, gimana mau sholat malam? Bagaimana mau sholat subuh? Ada waktunya. Wis, kamera. Apa hukum bagi saya yang pulang pergi kerja setiap hari dengan jarak kurang lebih 100 km? Apakah saya dihukumi safar? Ini ada khilaf. Jadi pertama 100 km insya Allah safar. Bukan pulang pergi 50 bukan, tapi 100 ya. Jarak safar 80 km. Kemudian kalau dia pulang pada hari itu juga ini ada khilaf juga. Dia mengatakan dia dianggap safar karena dia bisa pulang pada hari itu. Tapi Allah yang benar dia musafir meskipun dia juga pulang hari tersebut. Motifnya bagi para kami para pemuda dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Nikah. Solusinya apa? Nikah. Jangan menjomblo.